Menuai protes di berbagai perguruan tinggi negeri, kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dipastikan batal naik tahun ini. Pembatalan kenaikan UKT itu disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara Senin siang. Nadiem mengaku telah mendengar keluhan dari berbagai pihak dan memastikan akan mengevaluasi ulang kenaikan UKT di berbagai perguruan tinggi negeri. Mantan bos Gojek itu mengakui beberapa angka kenaikan UKT begitu mencemaskan. Tahun berikutnya, ya. Jadi ini benar-benar suatu hal yang aspirasi kami dengarkan dari masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalaupun ada kenaikan UKT itu harus dengan azas keadilan dan kewajaran, dan itu yang akan kita laksanakan. Jokowi sendiri juga sudah buka suara terkait pembatalan kenaikan UKT pada tahun ini. Namun kenaikan UKT tetap akan dilakukan pada tahun depan di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik pada Oktober 2024 mendatang. Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi, sehingga kemungkinan, ya ini masih kemungkinan nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan. Jadi ada jeda, tidak langsung seperti sekarang ini. Sikap berbeda disampaikan Prabowo terhadap kenaikan UKT. Ketimbang menaikkan UKT tahun depan, Prabowo mengatakan UKT perguruan tinggi negeri justru harus sangat minim, bahkan gratis, di kepemimpinannya yang akan datang. Menurut Prabowo, perguruan tinggi negeri dibangun dari APBN sehingga tidak boleh mahal. Dia mengaku akan menghitung ulang UKT tersebut. Tim Liputan CNN Indonesia. Presiden Joko Widodo memastikan tarif uang kuliah tunggal atau UKT batal naik pada tahun ini. Presiden menyebut akan mengevaluasi rencana kebijakan tersebut dan menyebut kemungkinan akan naik pada tahun depan. Lalu mengapa putusan ini terkesan lamban setelah bergejolak beberapa waktu dan seberapa mungkin rencana ini bisa berlanjut mengingat akan terjadi pergantian pemerintahan. Dan untuk membahas serta menganalisanya sudah bersama kami 3 orang narasumber. Pertama, staf sus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar ada Billy Mambrasar, kemudian politisi PD Perjuangan Andreas Hugo Parera, dan kemudian Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti. Selamat malam, ada Bang Billy, Bang Andreas, dan kemudian ada Bang Ray. Selamat malam. Malam, Bung. Malam, Bung. Siap, selamat malam semuanya. Saya langsung saja kalau begitu. Saya ingin ke Bang Billy terlebih dahulu. Jadi, mengapa kemudian Presiden rasanya lambat sekali begitu mengambil keputusan pembatalan, atau apa yang bisa kita sebutkan pembatalan, penundaan, dan beliau berkata ini menjadi evaluasi terlebih dahulu begitu? Kalau misalnya Bung ikut postingan saya ya, jelas-jelas pembatalan. Kenapa? Karena tahun depan itu presidennya Pak Prabowo. Baru 2 hari lalu saya postingan Pak Prabowo jelas mengatakan bahwa UKT itu akan digratiskan, bahkan untuk anak akan digratiskan, tidak dinaikkan, bukannya tidak dinaikkan tetapi juga dibatalkan. Nah, jadi dalam peran sebagai tentunya juru bicara TKN juga saya up tersebut, dan saya ingin tunjukin posisi dari Presiden Jokowi nanti di mana pembatalan tahun ini akan diikuti dengan komitmen Pak Prabowo untuk tidak menaikkan UKT, bahkan tidak ada kenaikan, bahkan anak tidak mampu akan gratis kuliah. Komitmen beliau. Bang Billy, tapi kenapa kemudian ini saya mengutip kata yang disebutkan Pak Jokowi ya, kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji, dikalkulasi, sehingga kemungkinan ini masih kemungkinan nanti kebijakan akan dinaikkan di tahun depan. Kenapa masih ada ruang itu dalam statement Pak Jokowi, Bang Billy? Ya, jadi dalam diskusi di eksekutif itu kan ada beberapa pihak, banyak pihak yang memberikan masukan rekomendasi ke Pak Jokowi. Saya adalah pihak yang jelas-jelas dikutip juga oleh CNN rilisnya bahwa saya mengadvokasi agar UKT sama sekali tidak boleh dinaikkan. Itu pandangan saya sebagai bagian dari, dan itu berkali-kali sampaikan ke Pak Jokowi. Tetapi tentunya Pak Jokowi mempertimbangkan saran masukan dari orang-orang yang merasa bahwa UKT-nya tetap harus dinaikkan di bagian eksekutif. Dan tentunya sebagai seorang pemimpin bangsa, beliau akan mengambil, akan mendengar dan menyerap seluruh aspirasi dan diskusi yang ada sebelum membuat keputusan final. Gitu. Berarti artinya masih evaluasi begitu ya? Karena masih mendengar suara dari semua pihak begitu ya?
Itu. Oke, Ya. baik, saya ke Bang Andreas kalau begitu. Jadi Bang Andreas, ini yang menarik juga, pada Rakernas kemarin Bu Mega di pembukaan mengatakan dan menyinggung soal UKT, Bu Puan di penutupan juga menyinggung. Sikap PDIP akan sekeras apa nantinya? Ya kalau sikap partai kan kemarin sudah disampaikan soal kenaikan UKT ini gitu. Tapi saya ingin menyampaikan bagaimana ya proses ini sampai masalah UKT ini muncul. Kan kita semua tahu. Yang pertama apresiasi kepada mahasiswa gitu, karena perjuangan mereka menyampaikan, mengekspresikan sikap pandangan mereka sehingga kemudian ya kita semua melihat DPR juga ya mendengar mereka, kemudian kami mengundang mereka untuk berdialog di komisi, dan kami mendengar semua aspirasi yang mereka sampaikan. Kemudian kami coba untuk mengidentifikasi apa sih sebenarnya persoalan yang menyebabkan UKT ini naik secara hampir serentak di banyak perguruan tinggi PTNBH, dan di beberapa prodi itu naiknya sangat drastis, dan ini mereka sampaikan gitu. Dan ini terjadi pada tahun 2024 gitu untuk mahasiswa baru memang. Setelah kami melakukan evaluasi dan identifikasi, kita lihat bahwa persoalan ini ada pada Permendikbud. Permendikbud ini yang memberikan ruang bagi para rektor, para pimpinan di kampus untuk menginterpretasi yang pembebanan pembiayaan pendidikan tinggi ini kepada mahasiswa dengan menaikkan UKT ini gitu. Nah, sehingga dari identifikasi persoalan ini kami ya dalam laporan singkat kami kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga kemudian kami sampaikan di dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditinjau kembali gitu. Permendikbud ini. Berarti bukan pencabutan ya, masih tinjau ulang. Ya, dan kemudian cabut ini karena ini jawaban dari Menteri, dari Presiden menyampaikan ini bahwa ditunda. Nah, ini akan, kalau hanya ditunda, ini artinya kemungkinan tahun depan bisa dinaikin lagi gitu. Nah, kenapa? Karena kalau regulasinya tidak dicabut, nah ini akan menimbulkan persoalan. Dalam arti apa? Ya dasar hukumnya masih ada kok. Misalnya di salah satu salah satu Permendikbud tersebut yang kemudian disampaikan juga oleh mahasiswa kepada kami gitu, bahwa di pasal 11 kalau tidak salah, bahwa UKT itu di kategori 1 dan 2 mahasiswa diterima dulu, kemudian baru bernegosiasi soal biaya. Nah, ini kan jadi persoalan tawar menawar di situ. Nah, orang sudah diterima, kemudian dia dipanggil, nanti bayarnya berapa. Nah, ini menimbulkan psikologi ketakutan, kekhawatiran pada mahasiswa ketika mereka mau mendaftar dan melakukan proses seleksi di perguruan tinggi negeri. Bang Andreas, jadi kalau bahasa dari Pak Presiden dievaluasi itu belum cukup artinya ya? Saya kira persoalannya sudah jelas gitu. Persoalannya bahwa ini cabut dulu ini Permendikbud ini, nanti buatlah Permendikbud yang sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012 itu di pasal 88, 89 itu jelas mengatur soal pembiayaan pendidikan gitu. Di dalam pembiayaan pendidikan itu, sumber pembiayaan pendidikan tinggi itu ya karena PTNBH diberikan ruang, mereka mempunyai otonomi yang lebih luas. Otonomi itu adalah otonomi pendidikan, otonomi keilmuan, juga otonomi untuk memanage kampusnya, termasuk mencari pembiayaan. Dan diharapkan pembiayaan itu bagaimana mengelola sumber-sumber pembiayaan itu, ya misalnya dengan kerjasama dengan ya perguruan tinggi internasional, atau dengan perusahaan-perusahaan penelitian, melalui penelitian, melalui hak cipta, mengelola perparkiran di kampus, dan banyak hal yang bisa dikelola, yang bisa menjadi sumber daya, termasuk badan usaha yang bisa dikelola oleh kampus. Misalnya banyak kami kampus dapat yang bagus, itu mereka misalnya dari rumah sakit kampus.
mereka bisa memperoleh sumber penghasilan dari situ. Jadi banyak sumber yang di kampus itu sangat potensial gitu. Alternatifnya masih banyak begitu ya. Manusia yang potensial. Masih banyak alternatif dan jangan mencari mudahnya membebankan pada mahasiswa. Itu semangat daripada pasal 88 dan 89 daripada Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri tahun nomor 12 tahun 2012. Oke, Bang Hugo, kami dapat poin Anda. Saya ke Bang Billy kalau begitu. Jadi kalau sikapnya sudah sama seperti Anda sampaikan pun kemudian statement pribadi Anda juga mendukung pencabutan itu, kapan akan dicabut, Bang Billy? Mungkin tanyakan ke Menteri ya. Saya juga tidak mengerti kenapa CNN Mas Menteri yang hadir di sini untuk menjawab gitu. Tapi saya sendiri adalah kita bicara eksekutif, tidak semua eksekutif seragam, Mas. Karena saya adalah bagian dari eksekutif yang selalu memberikan kritik dan memberikan masukan terkait hal ini. Dan saya sepakat dengan jawaban dari Pak Hugo tadi yang menyampaikan bahwa poin dari pengelolaan PTNBH yang terbaik adalah kemampuan dia untuk secara kreatif memperoleh anggaran dari pihak luar, apakah itu kerjasama dengan pihak luar, pengembangan aset-aset kampus untuk dapat menghasilkan income. Kalau ini sudah terjadi untuk PTNBH, setidaknya untuk PTNBH tidak membebani UKT untuk income dari pihak UKT gitu. Bang Kalau Billy, ditanya, tapi kenapa tidak Presiden langsung begitu menginstruksikan kemudian untuk pencabutan? Anda pun yang di lingkaran Presiden juga berstatement yang sama artinya. Presiden mengarahkan untuk bisa dibacakan, dirilis bahwa untuk dibatalkan. Sekarang Mas Menteri harus hadir untuk memberikan jawaban secara absolut kapan pembatalan UKT secara absolut ini dilakukan. Karena saya sendiri mengadvokasi harus dibatalkan UKT ini. Oke, jadi artinya hari ini masih berusaha untuk kemudian Menteri Pendidikan yang menyatakan sendiri begitu ya di depan publik untuk pencabutan ini? Saya sepakat untuk itu. Oke, saya minta komentar dari Bang Hugo kalau begitu. Jadi artinya tidak satu suara begitu, ada yang kemudian bisa berbeda dan Presiden pun rasanya hanya bisa mendesak ini, Bang Hugo. Ya kalau masa presiden mendesak, presiden itu memerintahkan, bukan mendesak gitu. Kalau presiden itu kepada bawahannya itu perintah batalkan itu. Menteri membatalkan itu sederhana gitu. Bisa dilakukan kapan saja gitu kalau presiden mau dan memerintahkan itu. Jadi, nah ini tinggal willingness dari pemerintah. Kenapa? Karena sudah menyatakan itu tidak usah malu lah gitu, tidak usah malu bahwa ada hal yang tidak pas dengan Permendikbud ini dan kemudian cabut. Karena ini untuk kepentingan anak-anak, anak muda kita gitu. Baik. Dan mereka ya sudah berkeringat, capek untuk melakukan demonstrasi. Dan yang saya salut dan saya kagum bahwa yang berdemonstrasi datang ke dengar pendapat dengan kami itu adalah mahasiswa-mahasiswa senior yang mereka memperjuangkan ini untuk kepentingan nasib adik-adiknya gitu. Baik, Karena kebanyakan mereka itu tidak terkena langsung gitu, tapi mereka melihat bahwa ini akan membebani generasi yang akan datang. Dan ini bisa jadi kenapa? Karena di Permendikbud ini bisa jadi tiap tahun naik ini. Oke, baik. Oke, kami dapat poin Anda. Saya ke Bang Rey kalau begitu. Bang Rey, jadi seperti apa kemudian ketika rasanya hari ini narasinya semua sama, tapi mengapa pencabutan itu rasanya kok susah sekali begitu, Bang Rey? Iya, karena menurut saya pada dasarnya Pak Jokowi tidak ingin mencabut. Itu cuma karena desakannya begitu besar, seperti biasalah ya kan, Pak Jokowi tampil di belakang seolah-olah menjadi pahlawan bagi kekisruhan ini gitu. Tapi pada hakikatnya menurut saya beliau sendiri tidak dalam posisi sebetulnya pingin agar ketentuan ini dicabut gitu loh. Itu satu. Tapi saya mau bicara hal yang lain lagi, yaitu soal politiknya. Nah, mengapa Pak Jokowi buru-buru mencabutnya gitu? Meskipun berkilah dengan menyebut bahwa ketentuan ini akan diberlakukan tahun depan, ya tahun depan beliau kan bukan presiden lagi, tergantung presidennya mau apa tidak nanti kan gitu. Jadi maksud saya itu kilah gitu. Nah, karena sesuai dengan tema diskusi kita, kelihatan ada perbedaan sikap antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Saya sih lebih tepat mengistilahkannya, setelah ditegur Pak Prabowo, Pak Jokowi mengubah ketentuan soal kenaikan UKT itu. Gitu loh kira-kira tuh. Baik. Nah, kalau belum ditegur oleh Pak Prabowo, kan Presiden nggak melakukan apa-apa kan. Beliau tentang anteng-anteng aja, sekalipun demonstrasinya, anggota DPR juga ada menyatakan penolakan, ya hampir semua fraksi. Lalu setelah ditegur oleh Pak Prabowo, baru kemudian Menteri Pendidikan
dipanggil oleh Pak Jokowi dan keluarlah keputusan bahwa ketentuan soal kenaikan UKT itu dibatalkan sepenuhnya oleh pemerintah. Oke, jadi menurut Anda ini bukan keinginan Pak Jokowi, tapi kemudian akhirnya dilimpahkan begitu ya kepada pemerintahan ke depan, yaitu Pak Prabowo nanti? Ini bukan keinginan Pak Jokowi, tapi setelah ditegur oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi lalu buru-buru mengubah ketentuan ini. Menurut saya gitu loh. Karena sebelum ditegur oleh Pak Prabowo, Pak Jokowi juga nggak ngeh dengan persoalan ini, padahal udah demonstrasi di mana-mana, kan kira-kira gitu ya. Anggota DPR-nya juga sudah memanggil Menteri Pendidikan dan menyatakan penolakan, tapi Presiden belum bersikap. Baru setelah ada wawancara Pak Prabowo di salah satu televisi nasional, lalu Pak Prabowo mengatakan tidak setuju dengan kenaikan UKT itu, lalu Presiden memanggil Mendikbud dan kemudian kami dapat poin Anda. Kalau begitu ini kita konfirmasi kepada Bang Willy, apakah kemudian memang beda sikap dan setelah ada perbedaan baru akan dilimpahkan pada pemerintah ke depan. Tapi jangan langsung dijawab, Bapak-bapak dan abang-abang sekalian, karena kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Saya akan ke 3 orang narasumber, ada Bang Billy, Bang Hugo, dan juga Bang Rey. Jadi saya ke Bang Billy terlebih dahulu. Saya ingin mengkonfirmasi, jadi artinya memang beda sikap, beda pandangan ini terjadi begitukah di Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Pertama, saya ingin mengekstensi jawaban dari Pak Hugo tadi, ya, yang mengatakan bahwa akar permasalahan ada di Permen. Nah, Permen ini kan peraturan menteri, ya, bukan Kepres, bukan Perpres. Maka memang yang bertanggung jawab untuk mengikuti arahan dari DPR dan legislatif seperti sudah diarahkan oleh Pak Hugo dan teman-temannya, dan juga menampung aspirasi mahasiswa, dan juga saya menampung aspirasi mahasiswa dari mereka-mereka yang tidak diundang RDP oleh DPR. Hari Sabtu saya mendapatkan saya mendapatkan orasi aksi dari ratusan mahasiswa di Bandung yang menyatakan mereka meminta agar saya menyuarakan ke Presiden agar UKT batal untuk dinaikkan, dan itu saya sampaikan ke Presiden hari Senin paginya. Dan itu sangat tegas saya sampaikan, walaupun berbeda pendapat dengan Menteri, saya sebagai bagian dari eksekutif mengatakan, Pak, izin ini UKT harus dibatalkan untuk dinaikkan, dan dalam rekomendasi tertulis yang juga saya sampaikan. Nah, terkait dari hubungan atau misalnya perbedaan sikap antara Prabowo dan Pak Jokowi, saya pikir ini merupakan interpretasi publik, dan dalam negara berdemokrasi semua berhak untuk melakukan interpretasi seolah-olah apakah Pak Prabowo digambarkan memerintahkan Pak Jokowi untuk mengubah dan seterusnya. Itu semua memiliki hak untuk menginterpretasi. Yang jelas Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu memiliki komunikasi yang baik, dan Pak Prabowo tetap dalam sikap konsisten untuk mendukung, melanjutkan dan menyempurnakan semua hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Bang Billy, tapi kalau saya mengutip kalimat dari Pak Prabowo ini cukup jelas menurut saya. Menurut saya harus tidak boleh ini, terutama universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat, uang APBN, tidak boleh biaya tinggi, kalau bisa sangat minim, kalau perlu ya gratis pendidikan itu. Ini statement dari Pak Prabowo yang artinya ya seperti dua kutub yang berbeda begitu dengan statement Pak Jokowi yang mengatakan mengevaluasi, Bang Billy. Pernah mengeluarkan statement bahwa perguruan tinggi negeri harus memahalkan kuliah mahasiswa. Lagi-lagi itu adalah interpretasi publik dari interaksi antara aktor-aktor politik, baik di eksekutif dalamnya sesama eksekutif maupun antara eksekutif dan legislatif. Pak Hugo tadi menyampaikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 menjadi dasar, kemudian turun menjadi Permen yang menjadi biang permasalahan yang tadi disampaikan, yang disalah tafsirkan oleh kampus negeri PTNBH khususnya, yang seharusnya dengan adanya peraturan perundang-undangan ini memberikan mereka fleksibilitas dan keleluasan untuk mencari income, tidak mereka lakukan, tapi kemudian mereka malah memahalkan UKT. Kemudian ini dipingpong jadi kesalahan Presiden dan kemudian publik dan mungkin media memainkan peran menginterpretasikan seolah-olah Presiden ada di balik mahalnya UKT. Presiden memerintahkan kampus UKT. Tidak. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Presiden Jokowi dan Pak Prabowo itu berdiskusi secara konsisten dan mereka dalam satu garis yang sama untuk saling mendukung dan meneruskan Indonesia ini menuju Indonesia maju. Oke, baik Bang Willy. Saya akan tanyakan kepada Bang Rey kalau begitu. Jadi artinya kalau ini kemudian hanya tafsir publik, hanya tafsir Anda begitu, Bang Rey? Yang mana? Yang soal berbeda sikap tentunya. Pak Jokowi ya jelas lah. Oh, itu fakta. Ya jelas Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu beda sikap.
Pak Prabowo membiarkan Mendikbud buat permen yang ditolak oleh mahasiswa secara luas, bahkan oleh kalangan internal presiden sendiri. Misalnya Bung Billy gitu kan, berkali-kali Bung Billy sudah menyampaikan informasi tentang betapa banyaknya protes masyarakat terkait dengan UKT-UKT yang tinggi ini. Tapi kan tidak disambut oleh Pak Presiden. DPR sudah memanggil Mendikbud. Semua fraksi mengatakan menolak kenaikan ini, tapi juga nggak diindahkan oleh Presiden sampai kemudian Pak Prabowo berbicara. UKT itu sebaiknya jangan tinggi. Jika penting, naik perguruan tinggi negara itu memfasilitasi mahasiswa secara gratis untuk kuliah gitu loh, Pak. Ya jelas Pak Prabowo sama Pak Jokowi itu beda. Oleh karena itulah saya sebut tadi itu, ini soalnya Pak Prabowo negur Pak Jokowi untuk tidak melimpahkan kasus ini kepada presiden sesudahnya. Nah, supaya tidak terlalu malu, kira-kira begitulah ya, supaya tidak terlalu kelihatan bahwa antara presiden ya dengan Pak Prabowo itu ada perbedaan sikap yang cukup dalam, maka dibuatlah ketentuan lanjutannya. Bahwa ketentuan ini akan dilanjutkan oleh presiden yang sesudahnya. Ya jelas-jelas ini tidak mengikat presiden yang sesudahnya. Kira-kira begitu. Tapi itu dilakukan oleh Pak Jokowi untuk memberi sinyal bahwa Pak Jokowi sebetulnya sedang tidak suka dengan cara Pak Prabowo yang menegur Pak Jokowi secara terbuka melalui media TV nasional swasta kita. Itulah kira-kira pilihannya. Kan jelas betul ini. Kalau sebetulnya, gini maksud saya, kalau sebetulnya Pak Jokowi itu ikhlas untuk menarik ya ketentuan ini, nggak perlu ada embel-embel bahwa nanti presiden setelahnya atau tahun depannya itu akan dilanjutkan gitu, nggak perlu ada itu karena dia tahu bahwa presiden yang sesudahnya itu jelas beda sikap dengan beliau. Satu, dan presiden yang sesudahnya itu dia jelas-jelas juga mengatakan tidak ingin ada harga UKT yang terlalu tinggi. Itulah kira-kira itu. Cuman supaya tidak terlalu malu, supaya terlalu kelihatan ditegurnya itu, maka diserahkan lagi kepada Pak Prabowo. Kira-kira begitu. Baik, saya ke Bang Billy dulu. Saya kasih kesempatan Anda. Jadi artinya kalau kemudian ini sindir-sindiran di publik begitu, Bang Billy, tanggapan Anda seperti apa? Jadi Pak Prabowo ini posisinya saat ini adalah menjadi Menhan, ya Menteri Pertahanan. Saya tahu persis bahwa Pak Prabowo adalah seorang negarawan dan seorang prajurit yang taat kepada komando pimpinan. Jadi sekali lagi saya publik boleh melakukan berbagai interpretasi, cocoklogi, apalagi disusun dalam chronological order yang kebetulan terjadi berurutan satu sama lain. Sekali lagi saya sampaikan apapun maupun interpretasi yang saat ini berkembang, ini merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan demokrasi. Tapi lagi-lagi, kalau kita mendalami pernyataan Pak Jokowi menyampaikan sikapnya seperti itu, beliau percaya bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan dengan langkah-langkah yang terbaik apa hal-hal baik yang telah dia lakukan, khususnya dalam hal ini sektor pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Gitu. Jaminan itu ada dari Anda begitu ya, yang juga staf sus dan anggota TKN kemarin. Saya akan ke Bang Hugo terakhir. Jadi Anda melihatnya jaminan itu masih akan bisa walaupun berganti pimpinan? Singkat saja terakhir Bang Hugo. Ya, Pak Prabowo menyampaikan UKT gratis ini kapan ya? Kemarin ya. Itu tanggal 24 setelah rapat tanggal 24 ya. Itu pas hari-hari rapat kerja nasional kami juga menyampaikan bahwa ada rekomendasi berkaitan dengan UKT ini, mahalnya UKT ini. Jadi mungkin kira-kira ya dengar dari hasil Rakernas juga Bung Rai. Jadi kurang lebih seperti itulah. Mudah-mudahan ini benar-benar terjadi. Cuma memang ya kita jangan jangan hanya memberikan angin surga untuk mahasiswa yang sudah capek menyampaikan pendapatnya, mengekspresikan ya suara dan pikirannya tentang UKT ini. Tapi ini saya kira yang paling penting adalah perintahkan supaya Permendikbud itu dibatalkan. Untuk kemudian diperbaiki yang berkaitan yang sejalan dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Negeri, terutama yang pasal 88, 89 tadi gitu. Jadi ya menggalilah sumber pembiayaan dari aspek-aspek lain di luar
UKT ini gitu. Karena kita tahu bahwa pendidikan itu tidak gratis, pendidikan itu pasti berbiaya, tapi biayanya siapa yang menanggung itu persoalannya. Biaya itu ditanggung oleh negara, biaya itu ditanggung oleh bagaimana kampus memanage dan mengelola pembiayaan untuk kepentingan pendidikan mahasiswa. Saya kira itu. Masih ada alternatif lain dan kita tentu menunggu bagaimana kemudian ujung dari dinamika ini, apakah kemudian Permendikbud nomor 2 2024 akan dicabut ataupun tidak di kedepannya. Terima kasih waktu dan juga insight dari para narasumber. Ada Bang Billy Mambrasar, staf sus Presiden Bidang Inovasi Pendidikan dan Daerah Terluar, kemudian Bang Hugo, politisi PD Perjuangan, serta Bang Rey, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya, abang-abang. Sama-sama. Malam. Meski UKT batal naik pada tahun ini, banyak mahasiswa yang tetap mengajukan keringanan pembayaran dan mengajukan beasiswa agar bisa tetap kuliah. Informasinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.